Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Akibat terus diguyur hujan deras, Desa Hanjalipan di Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur dilanda banjir dengan ketinggian 30 hingga 180 cm. Setidaknya ada 460 rumah dengan 1.612 jiwa yang terdampak musibah banjir tersebut. Sudah lebih dari sepekan terakhir, banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satu desa yang juga terdampak banjir dengan kondisi cukup parah adalah Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi. Desa Hanjalipan menjadi salah satu langganan banjir saat terjadi hujan deras dalam waktu lama, ditambah lagi adanya kiriman air dari wilayah hulu. Sebab Desa Hanjalipan berada di pertemuan dua aliran sungai. Minggu 25 Februari, hampir seluruh wilayah Desa Hanjalipan yang berada di bantaran sungai dilanda banjir. Ketinggian banjir mencapai lebih dari 30 cm. Bahkan di titik tertentu ketinggian banjir ada yang mencapai 180 cm. Akibat banjir yang berpotensi meningkat tersebut membuat aktivitas warga di Desa Hanjalipan lumpuh total. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur, banjir di Desa Hanjalipan melanda 460 rumah warga dengan jumlah 1.612 jiwa. Bahkan terdapat 7 kepala keluarga yang terpaksa mengungsi. Apapun perakiraan itu terjadi memang sebagai tingkat kewaspadaan. Setiap waktu mereka pasti akan memberikan informasi. Nah, dengan perubahan iklim yang sangat luar biasa di dunia ini, kondisi hujan, kemarau sepertinya sulit untuk kemudian diprediksi panjang. Ya, makanya tadi dia menyarankan kita terus melakukan updating berdasarkan kajian mereka per harian. Nah, hujan di beberapa titik bisa saja berpindah-pindah. Nah, tinggal hujan itu berada di posisi mana. Selain Desa Hanjalipan, banjir juga mulai merendam Desa Bajarau, Kecamatan Parenggean, dengan ketinggian mencapai 40 cm. Banjir tersebut terjadi akibat kiriman dari wilayah hulu yang tidak bisa ditampung oleh Sungai Tualan hingga meluap ke permukiman. Mashud Badarudin, Hayat TV. Mengenalkan ibadah haji kepada anak sejak usia dini, Raudatul Atfal Melati Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar manasik haji. Melalui kegiatan praktik yang dilakukan ini menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi para peserta didik. Manasik haji yang dilakukan RA Melati Sampit bagi para peserta didiknya digelar di halaman sekolah pada Sabtu 24 Februari. Oleh pihak RA Melati Sampit, halaman sekolah disulap menjadi wahana simulasi tata cara menunaikan ibadah haji. Meski di bawah cuaca pagi yang cukup terik, para siswa dibimbing oleh Ustadz Taufikur Rahman tampak antusias dan riang gembira mengikuti seluruh tahapan dan rangkaian kegiatan manasik haji. Manasik haji merupakan peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya, di mana para siswa diajarkan tata cara ibadah haji seperti rukun haji, persyaratan wajib, sunnah hingga hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan haji. Ustadz Taufikur Rahman menyebut pembelajaran tentang ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan bagi yang mampu, perlu diberikan kepada anak sejak usia dini. Termasuk salah satunya melalui kegiatan manasik haji tersebut. Adapun manfaat manasik haji untuk anak-anak, itu yang pertama pada intinya kita ingin memperkenalkan salah satu daripada rukun Islam, yakni adalah ibadah haji. Yang mana ibadah haji ini merupakan satu rukun dalam rukun Islam yang wajib kita perkenalkan dengan anak
supaya kelak nanti mereka sampai umur balik atau dewasa nanti bisa melaksanakan ibadah haji dengan betul sesuai tuntunan daripada kaidah fikihnya, sesuai dengan tuntunan syariat kita, yaitu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya kita memperkenalkan rukun, kemudian sunnahnya, dan apa-apa saja yang tidak diperbolehkan selama ketika sudah berniat ihram. Manasik haji ini merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan RA Melati Sampit secara mandiri. Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama ini akan menjadikan kegiatan manasik haji sebagai agenda rutin tahunan. Sebab melalui kegiatan manasik haji yang dikemas dengan menyenangkan tersebut, diharap dapat merangsang pola pikir anak untuk mempunyai keinginan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Tujuannya ingin memperkenalkan nilai moral dan agama untuk anak-anak peserta didik PAUD. Harapan dari kegiatan ini kami ingin anak-anak tahu bahwa rukun haji ada apa aja dan mereka akan mengingatnya pada masa usia besar, usia dewasa. Karena ini perdana pertama kali kami adakan di sekolah, jadi anak-anak sangat antusias, sangat senang mempersiapkan diri mereka dari kemarin, baik dari ID card segala macam, mereka sudah persiapkan dari kemarin. Keinginan kami sudah lama bahwa ingin mengadakan manasik haji sendiri di sekolah selain mengikuti dari kegiatan yang diadakan oleh IGRA Kotim. Dengan terlaksananya kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk pribadi anak agar menjadi lebih agamis, sehingga dapat tercipta generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini. Mashud Badarudin, Hayat TV. Rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur dimulai pada Sabtu 24 Februari. Kegiatan dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Kota Waringin Timur dengan menerjunkan 30 personil, dibantu TNI dari Kodim 1015 Sampit. Sejak dimulainya tahapan pemilu serentak tahun 2024, aparat kepolisian diterjunkan untuk melakukan pengamanan agar pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut berjalan tertib, aman, dan lancar. Termasuk dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara pemilu tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur yang dilaksanakan di Aula Islamic Center Jalan Jenderal Sudirman Sampit. Terlihat jika sejumlah aparat kepolisian berjaga di pintu masuk ruangan lokasi rekapitulasi suara, termasuk di bagian dalam ruangan. Bahkan 1 unit kendaraan taktik water cannon juga disiagakan di sekitar lokasi. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan, dalam mengamankan jalannya rekapitulasi suara tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 30 personil. Pengamanan turut mendapat bantuan TNI dari Kodim 1015 Sampit. Sterilisasi terhadap lokasi rekapitulasi suara juga telah dilakukan pada sehari sebelumnya, termasuk penggunaan alat pendeteksi metal dalam pengamanannya guna mengantisipasi masuknya barang-barang berbahaya. Pengamanan pleno tingkat Kabupaten Kodim yang dimulai hari ini, Polres Kodim telah melakukan berbagai langkah upaya pengamanan. Yang pertama, kita menurunkan jumlah personil pengamanan adalah 30 orang dari Polres Kodim, terus di pick up oleh Kodim 5 orang, dan dari internal juga ada. Selain itu kita juga menyiapkan 1 BKU SST dari Batalion Brimob standby on call dan 2 SST dari Polres standby on call. Langkah-langkah yang kita laksanakan yaitu yang pertama, kemarin kita sudah koordinasi dengan penyelenggara KPUD, selanjutnya mengecek lokasi bersama-sama, dan kita juga sudah melakukan sterilisasi. Upaya pengamanan ketat akan kita laksanakan, termasuk menggunakan peralatan metal detektor. Kapolres menegaskan hingga saat ini kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kota Waringin Timur berjalan kondusif.
Pihaknya berkomitmen akan mengawal dan mengamankan jalannya pemilu 2024 hingga seluruh rangkaian dan tahapan pesta demokrasi tersebut selesai. Mashud Badarudin, Hayat TV. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur mulai dilaksanakan pada Sabtu 24 Februari. Kegiatan sebagai salah satu tahapan pemilu 2024 ini ditargetkan selesai sebelum tanggal 2 Maret mendatang. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 24 Februari tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan di Aula Islamic Center Sampit. Rapat pleno ini untuk menjumlahkan hasil rekapitulasi suara yang sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan. Rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini turut diikuti oleh Bawaslu serta saksi dari peserta pemilu. Dalam rekapitulasi suara tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK membacakan hasil rekapitulasi suara pada setiap desa atau kelurahan, dimulai dari hasil suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Hingga rekapitulasi suara tingkat kabupaten dimulai, terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS terbanyak masih melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, yakni Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Baamang, dan Parenggean. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki mengatakan, rekapitulasi suara tingkat kabupaten ditargetkan selesai sebelum tanggal 2 Maret. Dalam rapat pleno ini, KPU membuka diri jika ada yang mengajukan perbandingan data hasil pemilu. Untuk tingkat kabupaten itu akan merekap atau menjumlahkan hasil dari setiap kecamatan terkait dengan perolehan suara. Perolehan suara baik terhadap masing-masing calon legislatif, calon anggota legislatif, partai politik, termasuk juga calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPD. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkatan kabupaten berlangsung sejak hari ini tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret. Mudah-mudahan di waktu tersebut itu kita bisa selesaikan, bahkan kalau mungkin lebih cepat mungkin bisa. Kita sampaikan ketentuannya bahwa ini adalah pleno rekapitulasi. Jadi ketika memang ada penghitungan lain atau ada data lain, silahkan disampaikan. Kita tidak menutup diri untuk itu. Rifki berharap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten ini berjalan lancar tanpa kendala berarti, sehingga hasilnya dapat segera dibawa ke jenjang lebih tinggi untuk dilakukan rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia lulusan pendidikan vokasi. Konsorsium Pendidikan Vokasi Kalimantan Selatan dan Tengah menggelar lokakarya penguatan kemitraan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Melalui kegiatan ini, pemirsa, diharapkan kurikulum pendidikan vokasi bisa selaras dengan kebutuhan dunia usaha. Lokakarya penguatan kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah yang digelar oleh Konsorsium Pendidikan Vokasi Kalselteng diadakan di Politeknik Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada akhir pekan lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menghadirkan Direktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Institut Lampung, Dr. Kristiawan Bilal sebagai pemateri. Lokakarya ini diikuti oleh sejumlah sekolah menengah kejuruan serta lembaga kursus dan pelatihan yang ada di Sampit, termasuk juga diikuti beberapa politeknik dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah secara daring. Lokakarya digelar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lulusan pendidikan vokasi agar terserap di dunia kerja. Masih banyak kita temukan bahwa lulusan dari PTV, Politeknik maupun SMK dan LKP itu ternyata ada dalam tanda kutip belum sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan oleh Dudi. Nah, ini kan perlu kita komunikasikan sehingga apa yang akan kita rumuskan menjadi kurikulum
dan nanti menghasilkan lulusan itu benar-benar selaras sesuai dengan kebutuhan dari industri tersebut. Dr. Kristiawan Bilal menyebut banyak terjadi ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Melalui kegiatan ini diharap tercipta kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Materinya adalah link and match antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Terus yang kedua adalah penerimaan dari industri untuk pemagangan dari dunia pendidikan, SMK, LKP, Politeknik, itu kita terima dari industri. Karena banyaknya yang tidak selaras ya, karena industri butuhnya A, tapi si pendidikan menyiapkannya B. Gitu. Jadi harapannya adalah, kedepannya adalah apa yang diajarkan di sekolah itu karena kebutuhan dari sebuah perusahaan atau dari perusahaan-perusahaan yang ada di Nusantara ini. Kedepan pendidikan vokasi baik SMK, LKP maupun Politeknik diharapkan bisa menjadi pilihan utama melahirkan lulusan yang berpengetahuan dan kemampuan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri, hal ini dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, harga cabai dalam sepekan terakhir mengalami lonjakan signifikan. Menurut pedagang di Pasar Indrasari Pangkalan Bun, harga cabai rawit merah saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram. Cuaca ekstrim di daerah penghasil cabai diduga menjadi pemicu kenaikan harga cabai di Pangkalan Bun. Harga cabai rawit merah dan keriting di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah saat ini melambung tinggi mencapai Rp90.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pemantauan pada hari Sabtu, 24 Februari 2024. Dari penuturan Sofia, salah satu pedagang di pasar tradisional Indrasari Pangkalan Bun, harga cabai rawit merah mengalami lonjakan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp90.000 per kilogram, bahkan 2 hari sebelumnya mencapai Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelumnya masih di angka Rp40.000 per kilogram. Sama halnya dengan harga cabai keriting juga mengalami kenaikan yang sama. Naiknya harga cabai diperkirakan dipicu oleh faktor cuaca ekstrim yang terjadi di Pulau Jawa, sehingga petani cabai di daerah tersebut gagal panen, sehingga menyebabkan kelangkaan di Kota Waringin Barat. Sofia juga mengatakan bahwa sebagian besar distributor cabai yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat masih mendatangkan cabai dari Pulau Jawa. Kenaikan harga cabai ini memicu sepinya pembeli. Para pedagang berharap harga cabai kembali normal agar tidak sepi pembeli. Masalah itu penyebab naiknya saya tuh kurang tahu. Saya juga pengambilnya dari bosnya, mungkin bosnya tahu itu. Masalah faktor ada banjir di Jawa kemarin. Kemarin kan ada banjir di Jawa Tengah, tapi sekarang udah enggak ada. Walaupun sudah enggak banjir, nyata-nyata kan enggak ada itu. Enggak ada tanaman orang tumbuhnya nyata 2 bulan 3 bulan. Mungkin faktor dari masuk dari itu juga masuk. Kan sekarang musim hujan juga.
Lomboknya udah nggak seberapa anu. Kalau ini lombok dari Banjar, namanya lombok ori. Kalau ini lombok RM dari Jawa, kan ada 2 macam. Oh, harapan saya lebih enak lombok murah daripada lombok mahal. Kenapa, Bu? Orang yang beli juga rame kalau lombok murah. Kalau lombok mahal nih yang belinya orang takut karena harga 100, 90, belinya paling 5.000, 10.000. Saya mau mintanya murah, enak. Selain harga cabai yang melambung dalam sepekan terakhir, harga kebutuhan pokok seperti beras juga melejit, di mana kenaikan harga beras saat ini terjadi hingga Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga beras saat ini juga merupakan dampak dari cuaca ekstrim akibat El Nino pada daerah penghasil beras, yang sebagian besar di Pulau Jawa atau luar Kalimantan. Jamri, SBTV. Dikarenakan banyak warganya yang terserang demam berdarah dengue atau DBD, pemerintah Desa Pangkalan 1, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, bekerja sama dengan PT Sinar Alam Permai Kumai melakukan fogging di sejumlah lokasi yang menjadi sasaran dan juga tempat penyebaran nyamuk penyebab penyakit DBD. Kegiatan fogging yang bekerja sama pemerintah Desa Pangkalan 1 dengan salah satu perusahaan Wilmar Group yakni PT Sinar Alam Permai Kumai ini, selain menyasar sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan perkantoran, fogging juga dilakukan ke kawasan pemukiman yang warganya terserang DBD dan di kawasan pemukiman warga lainnya. Untuk fogging di sekolah, pihak sekolah memulangkan siswa mereka lebih awal dari biasanya. Pada kesempatan kali ini, PT SAP menerjunkan 2 orang petugas fogging. Menurut Kepala Desa Pangkalan 1 Mujiono, menyebut bahwa fogging ini dilakukan oleh pihak desa sebagai langkah terakhir setelah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dilakukan. Menurutnya dalam 2 bulan terakhir belasan warga desa tersebut terjangkit DBD yang diakibatkan gigitan nyamuk Aedes aegypti. Meskipun pada bulan ini turun kasusnya, hanya tersisa 2 warganya yang masih dalam perawatan akibat DBD. Sehingga setelah melakukan koordinasi, pihak desa memutuskan untuk melakukan fogging dengan meminta bantuan PT SAP. Kami dari pemerintah Desa Pangkalan 1 dalam hal ini bersama-sama dengan PT SAP Kumai sinergi dalam rangka memberantas pencegahan penularan penyakit demam berdarah di Desa Pangkalan 1, karena sampai saat ini di Desa Pangkalan 1 kurang lebih hampir 17 yang positif, baik itu dirawat di rumah sakit maupun rawat jalan. Alhamdulillah secara umum semuanya sudah pulih sehat kembali dan saat ini masih ada 2 orang yang sedang dirawat. Selanjutnya memang mudah-mudahan dengan sinergi adanya fogging ini dibantu oleh SAP Kumai, ini bisa bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Desa Pangkalan 1. Sementara itu, Humas PT Sinar Alam Permai Sugeng menyampaikan bahwa kegiatan fogging yang dilakukan pihaknya merupakan wujud kepedulian perusahaan atas kasus DBD yang terjadi di Desa Pangkalan 1. Harapannya dengan fogging yang dilakukan kali ini dapat menekan sekaligus memberantas nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Biasanya kami selalu mensupport untuk hal-hal yang bersifat kesehatan maupun pendidikan, khususnya kesehatan ini. Khususnya ini untuk kegiatan ini sudah kami lakukan untuk kedua kalinya. Ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kami bantu ini, walaupun tidak begitu besar dari manfaatnya, tapi dapat meringankan wabah yang ada di Desa Pangkalan 1. Dihimbau untuk semua masyarakat untuk selalu waspada terhadap DBD supaya tidak ada korban selanjutnya, karena nyamuk cepat berkembang biak di musim-musim penghujan seperti saat ini. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Vivi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.